Halo sahabat sedesa, balik lagi bareng saya Ari Sedesa. Kalau bicara koperasi, sebagian dari kita mungkin langsung membayangkan koperasi simpan pinjam atau koperasi sekolah ya. Tapi sebenarnya koperasi bisa lebih dari itu. Bahkan bisa menjadi pusat ekonomi desa yang menyediakan beragam layanan mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga pelayanan kesehatan. Nah, pemerintah Presiden Prabowo lewat program Koperasi Desa Merah Putih mendorong koperasi-koperasi desa baik yang existing, yang mati suri atau yang belum ada, kemudian harus melakukan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, tidak sekedar berdiri, tapi juga menjalankan unit usaha yang relevan, strategis, dan sesuai potensi lokal desa. Pilihan usaha yang bisa dikembangkan Koperasi Desa Merah Putih menurut Juklak dan Surat Edaran Menteri Koperasi, ada beberapa unit atau jenis usaha. Pertama adalah unit usaha atau jenis usaha gerai sembako murah. Koperasi desa bisa menjadi tempat distribusi kebutuhan pokok. Kata kuncinya, koperasi harus bisa memberikan harga yang terjangkau. Tidak hanya bagi anggota, tapi seluruh masyarakat. Tujuannya bukan sekedar jualan, tapi juga menjaga stabilitas harga di tingkat lokal. Jenis usaha yang kedua adalah unit usaha simpan pinjam. Nah, ketika Koperasi Desa Merah Putih menjalankan unit usaha simpan pinjam, yang menjadi fokus adalah untuk meringankan beban warga masyarakat anggota koperasi. Sehingga beban atau bunga yang diberikan itu harus serendah mungkin. Jenis usaha koperasi yang ketiga adalah apotek atau klinik desa. Model ini cocok dikembangkan untuk desa yang sulit terhadap akses ke fasilitas medis atau fasilitas kesehatan. Sehingga kehadiran koperasi bisa menjawab permasalahan yang ada berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Keempat, jenis usaha koperasi yaitu gudang atau cold storage. Khususnya untuk desa-desa penghasil sayur, buah, atau desa-desa di pesisir untuk penghasil ikan ya dari nelayan, koperasi bisa membangun unit penyimpanan, gudang penyimpanan, agar hasil panen tidak cepat rusak dan bisa dijual dengan lebih baik. Ketika desa memiliki ekspedisi sendiri yang dikelola koperasi, maka distribusi hasil potensi lokal desa itu bisa tersebar dengan baik dan biayanya bisa lebih terjangkau karena dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang keenam adalah jenis usaha yang disesuaikan dengan potensi lokal desa. Misalnya, desa memiliki potensi wisata, maka bisa menjalankan unit usaha desa wisata. Koperasi bisa mengelola paket tur dan penginapan. Contoh lain, ketika desa adalah penghasil kerajinan. Koperasi bisa berperan dengan menjalankan unit usaha sebagai showroom atau bahkan distributor dari hasil kerajinan warga desanya. Khususnya Koperasi Desa Merah Putih ada evaluasi triwulan dan 6 bulanan. Koperasi desa bukan sekedar organisasi, lebih dari itu koperasi desa adalah denyut ekonomi desa. Kata kuncinya, kita harus tahu dan benar-benar mengerti apa yang dibutuhkan oleh desa dan warga desa. Dan bagaimana cara kita melayani anggota koperasi warga desa dengan adil dan berkelanjutan.